Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran bareng gua Putu, dan di episode kali ini gue mau ngobrol sama seorang wanita yang punya segudang cerita menyimpang di masa lalunya dan bahkan sampai sekarang. Hanya bedanya dulu dan sekarang perilaku menyimpangnya berbeda gitu. Nah, langsung aja gue kenalin, di sini ada Laras. Halo Laras. Halo Mas Putu. Kenapa sih harus halo? Jadi tanpa basa-basi ya, di episode kali ini kan tadi kita sempat ngebahas kira-kira kita mau ngomongin apa nih topiknya di episode ini. Tapi tadi kan sekilas sudah dibahas tuh. Oh itu cerita ini belum pernah gue ceritain kemana-mana gitu. Cerita apakah yang kira-kira belum pernah diceritain ke orang-orang, dan kenapa seorang Laras tuh menyimpan cerita ini dari orang-orang sekitar? Mungkin keluarga juga nggak tahu kan? Nggak ada satupun, no one knows about it. Kok bisa? Kenapa? Karena ya ini nggak bener gitu. Maksudnya gue sampai sempat mikir ya, dengan gue yang sekarang kejadian itu ada kayak jadi salah satu penyebab gitu. Penyebab apa? I'm always curious about sex gitu, whatever it is. Oh, karena ini. Ini kejadiannya kapan? gue SD coy. Asli. Gimana sih SD? Emang udah paham SD. soal gitu? SD kelas 1. Hah? Iya, kelas 1. Kok aneh di kelas 1 dikasih semacam perilaku yang gak baik, tapi jadi salah satu penyebab penyimpangan seks seorang Laras. Itu gimana coba? Nggak jadi penyimpangan sih. Jadi kayak gini, gue ceritain aja kali ya. Boleh. Jadi waktu gue kelas 1 tuh, gue tinggal di salah satu daerah gitu lah, gak jauh dari sini sebenarnya. Nah di daerah rumah gue kayak sama kayak di daerah-daerah rumah pada umumnya gitu, yang anak-anak kecilnya tuh ngaji lah apa gitu. Gue juga. Nah gue tuh ngaji di salah satu kayak musola gitulah. Ya sekitar rumah ya? Sekitar rumah, deket banget dari rumah. Kayak cuma gak nyampe 100 meter juga nyampe tuh musola. Nah gue gak tahu apakah guru gue itu melakukan hal yang sama ke temen ngaji gue atau enggak. Tapi dia itu kayak dari pertama kali gue masuk tuh, gue lupa pastinya tuh gimana, awal mulanya tuh gimana gue lupa. Cuma jadi setiap kita ngaji tuh kan ngaji nih bareng-bareng. Nanti tuh dipanggil tuh satu-satu tuh ya kan ke mejanya. Nah nanti tuh kalau dipanggil ke mejanya, gue tuh dipegang-pegang gitu mas. Sama guru ngajinya. Sama guru ngaji gue. Dipegangnya nggak sengaja atau? Sengaja, gue Dipaksa. Oh, rangkul. Iya, dirangkul. Kan rangkul gitu. Biasa doang kan? Rangkulnya kan ke sini. Oh, ke tete. Terus dia gerak nggak? Iya, gerak. Dan nanti lama-lama itu tuh awalnya cuma ke payudara doang, ke toket doang gitu. Terus sampai akhirnya udah lama-lama dia nyentuh ke bagian kewanitaan gue. Hah? Asli. Tapi itu 1 SD kan? Kelas 1 SD gue. Iya, 1 SD kan belum. Jangan sedih. Gue kelas 1 SD pakai mini set. Buset dah. Masa sih kelas 1 SD pakai mini set? Udah pakai mini set gue. Udah pakai mini set gue.
itu dipegang-pegang sampai ke bagian keunitaan gue kan. Dan itu bukan hanya kayak pegang gini doang, itu gue masih ingat banget, gue masih ingat dengan jelas gitu ya. Gue tuh di gitu. Oh, maksudnya dielus pelan-pelan. Iya, gitu. dielus pelan-pelan gitu. Nah, tapi anehnya adalah gue nggak ngerasa risih. Iya kan, aneh. Iya. Gue nggak ngerasa risih. Dan bukan nggak ngerasa risih ya, gue kayak mungkin kayak memang nggak ngerti kali ini apa gitu, ini maksudnya tuh apa sih gitu. Nah, sampai akhirnya dia pernah mencoba untuk kayak apa sih, nge-fuck gitulah. Nge-fuck? Iya gitu. Apa sih bahasanya, masukin jarinya gitu. Dan gue bilang ngobel. Iya, ngobel. Dan gue bilang jangan Pak, sakit gitu. Seingat gue tuh itu. Anjir, 1 SD udah. Kelas 1 SD gue dikobelin guru. Gak jadi. Oh, itu gak kan jadi. maksudnya mau kayak gitu. Terus gue gak mau sakit soalnya. Karena sakit. Kalau enak mungkin lain ya. Nah itu beda cerita kali kayaknya. Nah terus udah gitu akhirnya udah tuh tapi ya, dan itu berlangsung sampai gue kelas 2, kelas 3 kali. Lah, setahun 2 tahun gitu. Iya, cukup lama. Lama juga ya. Cukup lama, dan gue selalu memendam itu. Maksudnya gue nggak pernah cerita gitu loh. Gue nggak pernah cerita. Ya saat itu gue mikir ya mungkin itu wajar aja kali ya. Saat itu ya. Tapi kan pada saat itu kan apa, lu nggak cuma sendiri, ada anak-anak lain. Iya, tapi kan ketutupan meja, Mas. Oh, tapi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nggak pernah kelihatan, nggak ketahuan gitu. Nah, terus sampai akhirnya gue kan pindah ya ke Bogor. Gue tuh memang dewasa sebelum waktunya sih kayaknya. Oh, yang tadi tuh bukan Bogor? Bukan, itu di sini coy. Oh, di sini? Di sini, daerah sini. Itu kan rumah gue dekat sini. Oh iya? Iya. Gue masih ingat banget sama musolahnya. Gak tahu deh tuh guru gue. Baru habis itu pindah ke Bogor. Baru habis itu gue pindah ke Bogor. Nah, sampai akhirnya long story short gitu ya, setelah akhirnya gue SMP gitu kan, terus ya gue menjadi muda dan berbahaya kan. Oke. Gue mikir gitu, dari dulu tuh memang gue selalu punya bukan ketertarikan ya, kayak curiosity about sex itu kayak lebih cepet banget daripada temen-temen gue pada umumnya gitu. Gue merasanya kayak just for example, temen-temen gue satu kelas itu pas gue SD tuh belum pada hate coy. Gue kelas 4 SD udah hate. Itu kelas 4 SD gue udah hate. Nah, dari situ gue pun sering banget mencari tahu tentang segala macem. Nyari taunya di mana? Emang pas SMP lu nggak punya internet tuh? Aduh, gue kayaknya SMP internet belum gitu banget. Aduh, ini kayaknya beda angkatan nih. Aduh, ini angkatannya. Aduh, kayaknya zaman gue dulu internet. Aduh, internet dulu mahal banget. Gue SMP udah pakai internet. Oh iya. Iya, gue dulu SMP sekolah internasional soalnya. Oh, pantesan. Pantesan beda. Oke, gue SMP udah ada mata pelajaran multimedia dulu. Oh, terus nyari tahu sendiri gitu. Dulu tuh di rumah gue juga udah pakai internet Telkomnet instan 0809 itu tuh nggak lo? Iya, yang kalau mau ngedial tuh bunyi dulu telepon tuh ngewing, model internet, gue inget banget. Nah, terus akhirnya gue cari tahu sendiri, dan pertama kali gue nonton bokep aja tuh gue kelas 5 SD. Waduh, kok bisa dapat dari mana? Jadi itu temen gue punya abang itu udah SMA gitu ya. Gue nemuin VCD dulu tuh masih VCD. Iya. Gue nemuin VCD nih punya abang gue nonton. Dia tuh nonton rame-rame coy. Oh. Bukan nggak sengaja ya, memang kita rencanakan karena memang sengaja karena dari dulu tuh gue tinggalnya cuma berdua sama nyokapan. Ada mbak, cuma ya beda. Rumah gue tingkat gitu, dan ya gue di atas, mbak gue di bawah gitu. Jadi udah nonton, maksudnya nggak ada orang tua di orang tua siang-siang tuh di rumah gue nggak ada. Oh, kerja karena kerja. Jadi ya udah aja terbebas begitu.
Nah, sampai akhirnya gue SMP kelas 3 sampai akhirnya gue tahu bahwa gue mempunyai ketertarikan sama perempuan nih. Oh, SMP itu SMP. nyadar. I already know that. Oh. Gue sudah tahu itu. Kayak bukan sudah tahu, kayak sadar, kayak kenapa ya setiap kali gue ngeliat perempuan tuh kayak, maksudnya gue punya hasrat sama laki-laki, tapi gue juga punya hasrat sama perempuan gitu. Zaman itu biseksual tuh nggak kayak sekarang ya, cuma ada either normal atau lesbi atau gay, homo kan. Udah. Gak ada yang namanya bisex. Paling apa sih sebutnya dulu tuh ACDC apa? Iya, itu istilah inilah ya, grassroots ya. Kayak gitu. Nah, gue sudah tahu itu. Jadi pacar pertama gue itu bukan laki-laki sebenarnya. Hah, cewek? Cewek. Dia juga bisex atau? Dia lesbi coy. Oh, dia emang lesbi. Dia emang lesbi. Gue SMP saat itu. Oh, SMP udah lesbi anjing. Bukan, enggak. Gue pacarannya SMA, tapi gue sudah tahu bahwa gue kayak tertarik nih sama cewek tuh dari gue SMP. Jadi SMA itu udah lesbi sama si cewek itu. Iya, pacar pertama gue. Pacar pertama cewek. Pacar pertama gue cewek. Oh, gitu. Wow. Nah, tunggu deh. Kalau SMA biasanya kan gini, kalau SMA beberapa orang banyak pacaran pertama itu di SMA. Nah, ini udah pacar pertama di SMA. Ini pacar pertamanya bukan kayak dulu SMP juga ada cinta cinta-monyet ya. Enggak, maksudnya ini kayak pacarannya udah kita pacaran gitu. Iya kita pacaran kayak gitu. Nah, kalau yang zaman SMA itu cewek tuh gimana ngomongnya coba? Gimana ngomongnya gimana? Iya kan harus ada kesepakatan bahwa kalian kenalnya kali ya. Awal kenalnya gue sama dia. Iya, satu sekolah dong. Enggak. Oh, tidak. Oh, bukan satu sekolah. Satu apa tuh kalau boleh tahu? Jadi dulu rumah gue di Bekasi kan, lo tau kan? Iya. Enggak sih, baru tahu ini. Iya. Oke, nah, terus pokoknya gue bisa kenal sama si Pop gitu. Gara-gara dia sering nongkrong acara musik gitu di salah satu gitu. Kafe. Bukan. Apa sih, gue nggak denger. Apa? Di sana lah ya. Iya, pokoknya di sana. Pokoknya akhirnya ya udah pokoknya kita punya mutual friend lah. Ya, mutual. Iya, kita punya mutual friend. Nah, akhirnya ya udah kenal biasa. Dan gue saat itu nggak tahu kalau karena bentukannya cewek coy. Oh, bukan yang rambutnya pendek. Bukan bucip-bucip, enggak, bukan. Gue nggak suka. Gue sukanya bentukannya perempuan. Oh, kirain suka yang bentuknya cowok. Ngapain kan gue juga suka sama laki. Oh iya, ngapain ya? Bener nggak? Ya benar-benar. Gitu. Nah, berarti enggak, maksudnya tadi kan yang poin yang gue tanya tuh adalah gimana kalian kenal terus menyatakan bahwa kita jadian yuk? Nggak ada menyatakan lebih. Makanya gue tidak menyatakan lebih yang dia deket sih, awalnya deket gitu, ngobrol deket. Dulu tuh masih zaman SMS kan? Ya, SMS. Zaman SMS, handphone tuh masih N-Gage. Kidi. Iya, masih zaman itu. Nah, ngobrol aja biasa ngobrol dan akhirnya dia yang nanya gitu. Dia yang nanya kalau aku suka sama kamu. Gue lupa deh ya. Oh, dia ngomong gitu. Iya. Aku suka sama kamu. Iya, gue lupa kata-kata pertamanya tuh aku suka sama kamu atau apa. Pokoknya ya kayak I had a crush on you lah. Iya. Yeah. Something like that gitu. Oke. Terus dan kamu ya gitu, mau nggak pacaran sama aku? Dan dia yang ngomong. Oh, dia ngomong. Dia yang ngomong. Dan saat itu gue yang terus terang gue kaget karena kagetnya kok bisa, tapi di sisi lain kok gue seneng. Oh. Gitu. Jadi ada I feel the butterfly in my stomach tuh sama halnya kayak waktu pas zaman SMP ya, cinta-cintaan zaman SMP lah, you know lah. Kayak gitu. I know. Iya, you know kan. I know. Jadi ya udah, akhirnya ya udah dan it last kayak several month gitu, 6 bulan 7 bulanan. Break up.
Karena saat itu gue sudah bisa tahu bahwa gue tidak hanya tertarik sama perempuan, tapi gue juga tertarik sama laki-laki gitu. Dan buat dia nggak bisa, you have to choose gitu. Oh, nggak bisa jalan iya, paralel gitu ya? nggak bisa swing both ways, nggak bisa. Lo ya either you're gay or you're heteroseksual gitu. Tapi kalian seumuran tuh? She's older than me. Oh, lebih tua. Lebih tua. Jauh. Enggak, gue kelas 1 dia kelas 3. Dia kelas 3. 2 tahunan ya. Iya, 2 tahunan lah. Berarti kalau misalkan kayak gitu gimana ya? Kayak jalannya ya udah kayak jalanin orang pacaran aja kan? Kayak jalanin orang pacaran aja. Menarik. Kalau pada saat itu kan kayaknya zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, orang udah pada terbuka segala macam. Dulu kan masih tertutup gitu. Iya. Bahkan dulu gue punya teman, salah satu teman deket banget gitu ya dari SMP, teman gue bandel. Saat gue bilang aja gue pacaran sama dia ngejauh karena buat dia takut ya. Iya, dia takut. Padahal nggak begitu esensinya, coy. Mau lu cewek juga gue nggak main asal habek aja lah. Iya, sama kayak gay juga ya nggak ngasal juga, walaupun dia gay kan milih-milih juga kan. Iya. Nah kalau misalkan pada saat itu berarti kalau ngejalanin masa-masa pacaran, kalau kalian zaman dulu ya, kalau kalian nggak tahu ya, kalau zaman sekarang mungkin lebih terbuka jadi kita udah bisa ngelihat nih. Kalau zaman dulu pacaran yang F2 biasanya kayak gimana? Sama gandengan tangan gitu nggak? Pelukan? Kalau sekarang gue nggak tahu karena. Lalu gimana jalaninnya? Kalau dulu terus terang kalau dia frontal di depan umum. Depan umum. Kalau gue karena buat gue saat itu masih tabu, jadi ya udah gue maunya pacarannya di mobil aja gitu atau bioskop lah nonton gitu. Tapi gue nggak mau kayak digandeng gitu karena pertama gue takut ketemu sama orang, coy. Mau secewek-ceweknya ya gandengan, cewek kan udah biasa ya namanya gandengan ke toilet bareng atau apa, tapi kan orang tetap masih bisa ngelihat dong. Yang namanya memang gandengan temen sama gandengan romance itu kayak gimana gitu, orang pacaran tuh gimana gitu. Dan gue lebih sering kayak jangan gitu dong gitu. Kalau dia lebih frontal karena dia memang saat itu dulu aja dia sudah coming out gitu. I'm a lesbian gitu. Kalau gue kan saat itu masih yang ya namanya masih mencari lah, masih mempertanyakan, masih bertanya ini tuh apa sih, apakah ini hanya fase gitu, ataukah apakah balik lagi gue curious banget soal seks gitu. Maksudnya itu kan part of sex gitu, bagian dari seks gitu. Saat itu gue mikir apakah ini hanyalah fase bahwa gue ingin mencari tahu, explore diri gue, explore seks itu apa, sampai mana, gue belum tahu gitu, dan gue belum bisa memastikan gitu. Oh, berarti in terms of exploring si seks itu sendiri, berarti lu berdua ngejalaninnya ya benar-benar kayak benar-benar explore gitu ya? Oh enggak. Loh? Justru enggak. Dia yang ya kalau kissing segala macam ya, cuma tidak sampai di mendalam-dalam. Ya gitu, enggak. Itu enggak. Karena ya itu balik lagi. Gue mau cari tahu dulu apakah ketertarikan gue sama perempuan itu hanya fase gue explore gitu loh, gue penasaran, atau memang ya that's me gitu. Tapi dia nggak mulai ini? Ya mulai lah. Oh, berarti lu yang nolak dong? Iya. Gimana nolaknya? Aduh, maaf. Ya gitu enggak, cuma gimana? Kayak kalau misalnya udah ciuman grepek ya. Ini kissing ini di tempat umum? Ya enggak lah. Di check in? Enggak, keseringan di rumahnya dia. Waduh, rumahnya tuh kosong ya? Kosong. Sama dia masih temenan gak sekarang? Udah enggak, coy. Tapi masih hidup gak orangnya? Nggak tahu. Duh, ada Instagram ya? Nggak tahu. Duh, namanya inget tapi nggak? Ingat. Nanti cari tahu. Inget namanya, inget. Okay. Jangan kan lu, gue aja sampai nyari. Oh, lu nyari juga? Oh, gue nyari juga. Tapi nemu nggak? Nggak nemu. Ya, aktif sosmed dong berarti. Nggak nemu. Tapi namanya lengkapnya inget kan?
Nama lengkapnya nggak inget lah. Ya masa cuma satu kata gitu. Ya bukan nama lengkap ya, nama apa sih, nama depan tengah gitu loh. Apa sih kayak gue, kayak lu apa? Oh, nama awal terus tengahnya apa? Tapi belakangnya lupa. Belakangnya gue memang nggak pernah tahu. Ya, tapi 2-3 kata mah ada ya, ingat ya? Ingat. Tapi nggak ada tuh. Nggak ada. Gue tuh sampai nyari, jangan di IG, di Facebook gue nyari. Di Google? Harus di Google. Oh belum. Oke. Belum, gue belum pernah nyari. Nanti kita cari tahu, siapa tahu ternyata dia Terakhir yang gue tahu saat gue kuliah. Hah? Kuliah? Pas gue kuliah gue ya mutual friend lagi. Oh. Terus Ras lo bla 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 bla. Yang gue tahu dia udah nikah. Oh, udah nikah. Udah nikah. Pada saat kuliah itu. Pada saat kuliah itu, tapi Yuh. MBA. Oh, MBA sama cowok. Loh, dia udah nge-lesbi dong berarti. Ya itu kan, tapi gue nggak tahu kan cerita lengkapnya iya itu sih, dari iya sih. situlah gue cari. Oke. Gitu loh. Oke. Berarti pada saat itu sebenarnya lu sempat mencari lagi. Tapi kan bukan karena lu tuh nyari kayak gitu kan bukan karena ada yang belum tuntas kan, kayak lu pengen tahu doang kan. Dia ini gimana kabarnya gitu kan. Iya, kayak cuma pengen apa ya, menjalin tali kasih. Anjing telinga. Oke, balik lagi tentang pembahasan yang tadi kan kita belum kelar ya soal apa yang tadi apa ya yang lu bilang kan lu sendiri nggak terlalu exploring seks ke dia, berarti lu tuh exploringnya kemana dan sama siapa? Sedangkan sama dia aja lu dipegang-pegang terus mendalam aja tuh lu nolak gitu. Sama siapa nih? Sama cewek? Cewek padahal pacar sendiri. Exploring sama perempuan, seks sama perempuan itu setelahnya malah, karena setelah dari situ putus dari dia, pacar gue laki. Oh, jadi dia ini sebenarnya pacar pertama yang cewek. Oh, pacar pertama yang cowok? Ada udah. Sebelum si sama ini? Setelah dong. Oh, jadi sebelumnya sebenarnya nggak ada tuh, cuma Nggak cinta-cinta ada. monyet ngasal. Iya, cinta-cinta monyet ngasal. Oke, akhirnya pacaran sama cowok gitu. Berarti itu timelinenya masih di SMA. Oke, pacaran kan tadi cuma berapa bulan doang, putus terus jadian sama cowok. Nah, baru di sinilah. Bahkan gue pacaran sama cowok pun itu kayak dia tuh kayak nyembuhin gue gitu, tau gak sih lo? Nyembuhin apa? Gue terbuka sama mantan gue itu bahwa ya dia tahu kalau gue pacaran sama cewek saat itu kan. Ya. Terus dia kayak bukan berusaha ya, kayak ngapain sih? Gimana sih layaknya cowok zaman dulu normalnya gitu? Lo ngapain sih? Udah lo pacaran aja sama gue, bla 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 bla. Dan saat itu dia berpikirnya bahwa gue pacaran sama cewek itu karena trauma. Trauma? Iya. Sepertinya alasan itu masih dipakai di zaman sekarang. Masih ya? Iya. Jadi dulu tuh gitu. Sampai akhirnya sempatlah gue percaya bahwa oh iya kali ya gitu. Itulah maksudnya, mungkin lah itu fase gitu. Mungkin karena ya keluarga gue broken heart gitu, broken home broken home gitu. Okay. Terus jadi mantan gue itu cowok pertama gue, sebutlah namanya si A ya. Iya. Tunggu, sorry, lu broken itu dari kecil atau dari gede? Dari kecil, dari bokap nyokap tuh pisah dari gue umur 2 tahun. Oh, tapi masih sering ketemu gitu nggak? Enggak. Oh, pisahnya benar-benar pisah gitu. Benar-benar pisah. Oh, sampai sekarang pun sama sekali. Sampai sekarang. Oke, terus lanjut. Nah, jadi saat itu si A ini berpikirnya bahwa ya karena gue disakitin lah sama bokap, bla bla bla. Jadi akhirnya gue memilih sama cewek. Terus akhirnya ya sempat percaya bahwa itu dia, apakah ini fase gitu. Masa sih fase, tapi karena gue menikmati, maksudnya perasaannya nggak ada yang sama, nggak beda saat gue pacaran, maksudnya saat jatuh cinta sama laki-laki, maksudnya saat suka-sukaan sama laki-laki gitu. Bahkan saat gue pacaran sama si A ini pun gue ngerasa nggak beda gitu, nggak beda sama sekali. Wow. Jadi itu bukan fase, memang I swing both ways. Memang gue suka sama, ibaratnya kayak presentasi nih, gue selalu bilang kayak dari 100% presentase, teman-teman gue banyak yang biseks ya, tapi ada yang kayak dia 70% ke cewek, 30% ke cowok. Ada yang 70% ke cowok, 30% ke cewek gitu. Nah, gue itu 50-50. Wow, adil dong. Iya, jadi seksnya
sampai akhirnya sekarang gitu ya, ngerasa seksnya ya enak, sama-sama enak. Cewek sama cowok orgasme sama-sama orgasme gue. Cintanya iya, keselnya iya, sama aja. Jadi dan nggak ada yang kayak timbal sebelah berat sebelah gitu. Kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya ya lu udah curious about sex tuh kan dari kecil, lu udah cari tahu segala macam, bahwa lu udah menemukan bahwa diri lu ternyata punya ketertarikan yang sama gitu sama cowok sama cewek. Sampai pada akhirnya balik lagi ke timeline SMA lu ya, lu kan punya pacar cowok. Berarti di situ lalu bakalan started explore habis-habisan tuh tentang seks ini. Dari situ tuh timeline-nya. Dari situ. Karena lu mungkin kalau sama yang cewek tadi, mantan lu yang cewek, lu masih belum berani karena lu nggak yakin. Baru setelah lu pacaran sama cowok, lu yakin. Iya. Gimana bisa lu yakin? Apanya nih bisa gimana yakinnya? Kenapa bisa lu yakin? Lu Karena kayaknya normal. bisa explore sama dia. Karena normalisasinya itu saat itu ya pemikiran gue adalah ya kalau lu pacaran sama cewek. Oh, dianggapnya nggak normal gitu. Jadi lu belum berani. Dan belum lagi apakah itu fase atau enggak, ya kan? Pas sama cowok ya udah gue pacaran sama cowok, terus ya udah gublak jungkir balik, salto segala macem deh tuh. Oke, berarti firstnya lu tuh di situ dong. Iya. Sama si cowok after pacaran sama cewek ini. Sama dia pacarannya lama gak? 5 tahun. Wah, lama banget ya. Tapi selingkuh gak? Siapanya dia? Oh, sering Ya, sekali. lu. Pernah. Karena sama dong kalian. Karena dia dulu yang selingkuh, coy. Oh, lu dendaman ya? Enggak, karena saat itu buat gue kenapa? Karena hubungan gue sama dia tuh udah toksik banget, Mas. Dari awal. Enggak, udah 3 tahun. Ya udah kayak 3 tahun. di awal berarti nggak Karena pernah gue toxic. long distance kan sama dia. Oh, dia di mana? Di sebuah tempat lah di sana. Enggak, maksudnya masih di negeri ini atau? Masih di negeri ini tapi sering on and off keluar juga gitu. Berarti dia kalau lu SMA dia apa kerja? Enggak. Dia gue SMA kelas 2 dia lulus. Ah, dia berarti kuliah di luar negeri. Kuliahnya di Indonesia. Tapi cuma karena jurusan pilihannya dia itu mengharuskan dia untuk on and off keluar. Oh, berarti sebenarnya kuliah dia. Lu 2 kuliah. SMA, makanya jauh jaraknya enggak ini. Oke. Terus. Nah, kenapa balik lagi ya? Kenapa gue saat itu bisa selingkuh? Karena berkali-kali dia selingkuh, gue maafin. Dan mungkin dia pun tahu bahwa berkali-kali pun dia selingkuh akan selalu gue maafkan. Oh, dia udah ngerasa gitu ya? Jadi sudah toksik. Jadi mau kayak lu jelek gimana juga ya rumahnya adalah gue gitu. Mau dia jungkir balik pun, mau dia jelek kayak gimana pun gue pasti akan selalu maafin. Pintu ini nih, rumah ini akan selalu terbuka buat dia gitu. Sampai akhirnya gue mikir kayak lu tolol banget ya Ras gitu. Cobain gitu. Berarti akhirnya lu selingkuh di situ. Akhirnya gue selingkuh, tapi selingkuhnya pun nggak kayak dia yang kayak mencoba, nggak tahu ya, naif kali gue ya saat itu. Jalani gitu. Itu gue selingkuh sama anak IKJ, gue ingat banget. Okay. Saya itu lagi masih kuliah. Gue selingkuh sama anak IKJ. Tapi rasanya tuh beda. Jadi kayak main gitu ya, dia jemput gue kampus, main segala macam. Cuma sampai kalau misalnya udah mau sampai ke situ gitu, kayak agak bisa deh. Oh, maksudnya udah mulai wah bakalan terkejadian nih. Terus akhirnya nggak gagal gitu. Sengaja lu gagalin gimana pun caranya. Berarti selingkuhnya ya udah cuma main-main di luar, ketemu ngobrol makan nonton gitu. Iya lebih ke temenin gue sih, karena kan gue kesepian. Oh, lu kesepian. Sepian kan gue. Dia kan jauh kan. Dia kan jauh, jadi gue kesepian gitu. Oh, kayak jadi sebenarnya selingkuh lebih karena kesepiannya doang Lebih ya. karena kesepiannya Bukan karena doang lu mau explore something. Enggak. Explore gedenya, explore-nya sama dia. Oh, walaupun dia jauh ya. Kan kalau dia kan kesini kan, kalau misalnya lagi balik ke sini kan bisa sebulan, bisa 2 bulan.
Oh berarti saat itulah berarti lu mulai 3 bulan tuh lu jungkir balik kuprek lah sampai gunjreng lah gitu. Sampai gunjreng Sampai gunjreng lah. Main gitar dia gunjreng. Drum sih. Oh Drummer. Oke berarti di situ lalu menyadari kayak kayaknya gue bakalan bisa explore sama dia. Lu bakalan explore lu sejauh apa sama si cowok ini? 5 tahun lu, lama lu. Lama coy. Gila, walaupun LDR hitungannya 5 tahun tetap lama lah. Karena saking lamanya sampai bosen. Sejauh apa lo explore-nya? Kalau dulu ya kayak yang kalau dulu. Iya udah 3 kali lo ngomong kalau dulu. Kayak sekarang itu biasa aja, kayak ya coba anal-anal. Anjing coba anal-anal. Iya, kalau sekarang udah biasa kan, coba lo. Iya, tetap aja sekarang juga nggak semua pro ke anal-anal. Oh iya. Iya. Oh iya, nggak tahu sih gue. Jadi kan. dulu SMA udah coba anal-analan. Kuliah. Kan dia yang kuliah, lu 2 SMA. Iya, tapi kan gue ngewe sama dia udah kuliah. Sebel gitu ya. Jadi lu udah kuliah. Tabuk nih. Jadi lu first time-nya pas udah kuliah. Enggak, lulus. Hah, gimana sih? Pas kelulusan. Oh, iya pas lulus berarti mau kuliah. Iya. Oh, gitu. Terus Gitu. selain anal-analan lucu apa lagi? Anal-analan lucu jadi apa sih sekarang bahasanya dibilangnya? Main bareng-bareng tuh apa? Bukan main bareng-bareng. Main bareng-bareng. Bukan orgi kayak. Orgi. Jadi bukan. Party Kalau orgi sex. kan swap ya. Kalau orgi kan gantian ya. Kalau kita Kalau orgi mah random terserah. iya enggak. Namanya orgi. Jadi ini tuh gue sama dia, terus ada temennya sama pasangannya gitu. Jadi temennya itu bawa pacar. nggak tahu pacaran nggak tahu apalah, ngewet, terus gue ngewet tapi lihat-lihatan gitu. Apa tuh nama itu? Yang ngewet tapi lihat-lihatan. Apa? Tapi kan kalian nggak swing kan? Nggak tukeran. Oh itu swing. Oh enggak. Nah kalau swing tukeran. Oh enggak. Kalau ini enggak. Oh, ini double date lah ya. Iya, tag team. Oh, tag team. Tag team. Oke, berarti kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, berarti Uset lumayan ini juga ya zaman dulu ya. Baru awal lulus Lumayan, SMA. karena dianya udah pro banget coy. Oh, dia pro banget. Udah pro banget. Oh. Gitu. Gitu. Wow, berarti dia juga apa ya? Dia tuh menjadi faktor lu tahu banyak juga kan soal ini. Iya. Dan enggak. Hah, gimana? Dan enggak. Iya dan enggak, karena gue explore cuma sama dia, tapi explore-nya tuh dia tidak membiarkan gue untuk mencari tahu banget gitu loh, Mas. Ya, itu cara dia nutup gimana, orang lo LDR? Nutup gimana? Nutup katanya dia nggak membiarkan lo explore. Iya karena ya pertama juga karena dia tahu gue secupu itu gitu, gue tidak akan pernah berani untuk melakukan itu sama siapapun gitu. Kecuali dia. Kecuali sama dia. Oke. Gitu. Jadi kan ya explore nggak explore lah. Ya, berarti justru setelah putus dari dia. Oh iya. Wah, setelah putus dari dia gimana? Lu mulainya dari mana anjir? Berarti kalau 5 tahun ya? Lu masih kuliah dong ya? Tetap ya, tapi udah putus sama dia ya? Udah putus sama dia. Siapa yang mutusin? Siapa yang mutusin? Keinginan bersama sih. Nah, ini jawaban apa ini? Serius? Pasti ada satu inisiator, nggak mungkin. Nggak mungkin dua-duanya 1, 2, 3. Ya, pasti ada Kayak satu. mulai podcast. Makanya. Yang mulai gue lupa ya. Karena itu pengalaman yang tidak menyenangkan dan itu gue kubur dalam-dalam. Waduh. Asli nyakitin coy. Ya, gimana? Pasti ada kan? Gue sih. Lu kan berarti. Gue sih. Dengan alasan toksik tadi. Dengan alasan toksik tadi. Dan ada alasan lain sih, tapi gue nggak bisa buka di sini sih sebenarnya. Wah. Terkait dengan apa tuh cluenya? Gitu deh. Apa tuh background story? Apakah orang tua? Relasi Enggak, mistik? bukan. Ya kita berdua. Oh, kita berdua. Kalian masing-masing ya? Nggak ada sangkut paut sama orang lain? Nggak ada. Kita berdua. Oke. Sampai akhirnya ya udah. Dia juga yaudah nggak apa-apa, terima. Oke, putus. Gitu. Baru dia udah mulai fokus dengan kuliahnya. Udah nikah kok orangnya sekarang. Oh iya, kalian masih temenan juga? Bukan masih temenan. Beberapa tahun yang lalu sebelum dia nikah dia sempat ke Jakarta gitu, terus ngajakin ketemu.
Terus ngundang nikah. Sampai kakaknya keluar. Ya berapa tahun ya coy pacaran, pasti keluarga tahu. Terus undang gue sampai disuruh ya udah kesana Gi, ya udah dibayarin tiketnya. Dalam hati gue mah. nah, emang di mana? Bukan di sini. Enggak. Luar kota, luar pulau, luar negeri. Wow. Gila. Mau dibayarin sama kakaknya, terus gue bilang enggak. Gila kali lo. Tapi kan sakit hati ya. Ya sakit hati lah gila. Masa lu dibayarin buat sakit hati? Dibayarin dengan ayo sakit, rasakan ini penderitaan. Gitu. Terus after break sama si cowok ini, ganti cowok dong. Ganti cowok lah. Nah berarti cowok yang kedua ini yang lu Ganti-ganti lah, bukan ganti cowok lagi, ganti-ganti. Iya. Hah? Ganti-ganti? Iya, sempet deket sama kakak kelas senior. Senior aja 2 waktu itu gue habek. Gimana? Habak gimana habak? Iya jadi, aduh. Jadi, Aduh. Ya udah gitu. Proses lu tuh gimana sih? Ketika lu nggak tahu kan setelah putus Setelah apa yang putus lu rasakan, ya setelah putus gue kayak nggak hidup. Keluar gue berkuliah gue berantakan. Kuliah gue berantakan. Tapi lu habak-habak. Iya, tapi kan gue ke kampus, cuma gue nggak kuliah. Oh jadi cuma habak-habak. Cuma habak-habak doang. Prosesnya gimana anjir lu? Setelah tahu putus. Bahwa ya gue single, hey I'm single ready to mingle gitu. Oke. Terus adalah satu senior yang ngedeketin gitu. Di kampus nih, kampus yang sama. Di kampus yang sama. Okay. Ras bla 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 gitu, main kosan. Hah? Main kosan. Oh kalian ngekos. Gue ngekos. Oh, Gue ngekos. Terus ya udah gitu, deket doang. Nah, nggak pacaran itu? Nggak pacaran. Oh. Nggak pacaran. Deket doang. 2 bulan 3 bulan terus gue bosan. Terus udah ganti lagi. Tapi kan gak pacaran. Iya tapi kan gak pacaran, emang gak pacaran. Oh tapi rutin. Terus udah gue bosan, udah sama yang lain gitu. Oh gitu cara mainnya. Oh berarti tapi gini, ketika lo jalanin sama satu orang itu misalnya lagi deket, ya udah lo sama dia doang. Iya gitu? ya udah sama dia doang. Oh kirain lo at the same time tuh banyak. Oh enggak. Lo bukan tipe yang gitu. Enggak. Kalau lagi deket ya udah dia dulu, Iya, entah dia dulu durasinya cuma seminggu, sebulan, iya. baru nanti pikirin yang lain setelah ini semua selesai. Setelah gue bosan ya udah. Oh. Gitu. Kenapa lo bosan sama dia? Gitu aja. Apa emang lo nya bosanan? Enggak. Gitu aja. Kalau bosanan gue nggak mungkin bertahan 4 tahun setengah 5 tahun lah. Ya terus maksud lo gitu aja tuh bosan? Gue ngebandingin sih kayaknya ya. Ini urusan seks ya. Iya. Kayak gitu doang gitu. Apa yang gitu doang tuh apa? Maksudnya apakah treatmentnya ataukah? Iya treatmentnya. Dianya, komunikasinya. Si cowok ini gue takut spill nama nih. Takut kesebut ya. Takut kesebut gue namanya. Ya udah tadi kan si A ini si B. Iya ini si B ini kok kayak ya udah biasa aja gitu. Dibandingin gue ngewe sama si A ini tuh yang biasa banget. Beneran kayak gaya tuh kayak udah gue di atas atau dia di atas udah selesai. Dan itu tuh durasinya jauh banget. Iyalah mantan gue kan atlet gitu jadi. Oh atlet. Aduh kan? Kesebut lagi. Kesebut. Aduh lagi. Jangan dong. Oke. Ya gitu. Okay. Terus jadi kayak gitu doang udah nah. Kalau yang ini tuh bukan atlet ya? Enggak lah. Oh bukan atlet. Anak senat. Oh anak senat. Anak senat. Senior gue. Terus kayak udah biasa aja udah ganti. Terus cara lu gantinya gimana? Udah aku kayaknya gak mau lagi. Gue itu kali ya. Gimana? Jadi gue tuh kayak berusaha biarin aja gue yang salah gitu. Gak apa-apa deh gue aja yang bikin salah. Oh lu sengaja bikin salah? Sengaja bikin salah. Oh, biar bisa, dia akhirnya menghilang gitu. Dan kayak anjing brengsek banget kali gue ya. Terus kayak pura-pura nangis, pura-pura apa padahal gue Oh playing victim gitu ya Allah. Tapi lu nyari lagi yang baru. Tapi gue nyari lagi yang baru, dapat lagi senior. Nah sama dong. Iya senior sepantaran lagi. Enggak.
di bawahnya yang B ini si C ini di bawahnya yang B ini. Oh, si C. Si C ini di bawahnya yang B ini. Jaraknya nggak terlalu jauh, oke. Ya jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau sama si C ini gue masih komunikasi sampai sekarang. Oh iya. Masih. Udah nikah belum? Belum. Masih sering minta jatah? Enggak lah. Oh. Enggak lah. Kita kan sudah dewasa sekarang. Oh, dulu beda ya. Enggak. Oke. Karena sama si C ini gue kayak dibacain sih, lebih kayak dibacain pas sama dia. Mantra-mantra. Bukan. Jadi kayak kelihatan banget siklusnya apa sih? Grafiknya gue. Kayaknya dia ngebaca. Jadi ternyata dia tuh udah ngincar gue tuh dari pas gue masih sama si B ini. Oh. Nah, terus nggak tahu gimana pas udah mau menuju gue bosen gitu ya. Dia nih masuk nih timingnya. Enggak, dia ngebacain grafik gue. Gitu. Akhirnya dia dibacain gue sama dia bahwa kalau udah bosen kamu bilang ya, jangan kayak kemarin kamu sama si B, kamu bla 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 bla. Oh, dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Wow. Terus ya udah. Sampai sekarang gue masih komunikasi kok. Enggak komunikasi intens ya, maksudnya masih beberapa bulan yang lalu pun masih DM Instagram gitu. Apa kabar lo? Baik gitu. Oh. Masih kayak gitu. Masih menjalin bukan menjalin hubungan ya, masih berkomunikasi dengan baik gitu. Maksudnya enggak kayak pas gue sama si B kan gue kayak dasar lo gitu. Dia kayak udah males gitu ya. Oke, dia males gitu. Tapi kan lo sama dia ini gak punya status pacaran juga. Enggak punya. Wah, sama lagi tuh kayak si B sebenarnya posisinya. Cobain doang gitu. Iya, cobain doang. Sepenasaran itu lo ya? Sepenasaran itu. Tapi ya karena akhirnya gue tidak mendapatkan apa-apa gitu. Tapi kalau lo lagi deketin kayak gitu, biasanya yang yang jadi faktor kayak wah ini kayak cowok enak nih kalau gue coba, itu apa? Kan pasti ada faktor-faktor tertentu kan? Faktor-faktornya ya namanya dulu kali ya, gue yang udah lucu, udah gitu doang, lucu, terus kayaknya keren, alah apa sih zaman kuliah tuh? Masih cuma gitu doang? Lucu, keren, enak kali. Dan iya enak kali gitu, kayak gitu aja. Dan si zaman kuliah kan sering banget kayak bercanda kotor gitu kan, lo tau kan? Bercanda kotor gitu. Kayak bercanda kotor. Dan lu sama dia bercanda kotor itu? Enggak, satu tongkrongan sih, karena lebih ke satu tongkrongan. Terus dia ngebahas gitulah sama teman-teman cowok, ya gue ngedengerin aja gitu, nggak yang gimana. Gitu. Berarti ya udah urusan lo sama dia ya udah gitu doang, sebatas itu aja gitu ya. Oke, berarti setelah itu lo berganti, itu berarti lo nggak pacaran lama dong? Iya. Karena cuma gitu-gitu doang. Karena cuma gitu-gitu doang sampai akhirnya nyampe ke si cowok D, ke si laki-laki D pun. Sama si laki-laki D ini gue masih komunikasi bahkan sampai sekarang, bahkan minggu lalu. Iya. Gimana ceritanya? Aduh, kalau sama si yang D ini ceritanya panjang sih coy. Jadi pokoknya saat ini itu si D ya, si D. Ini si D nih, ini si D. Sama si D ini pun gue nggak apa namanya? Aduh nanti gue apa nih? Jadi sama si D ini waktu pas itu kan masih zaman di timeline gue masih baru banget putus ya. Iya. Dan dia pun sama saat itu baru banget putus sama ceweknya yang sekian tahun lah. Yep. Deket nih. Kurang lebih 8-9 bulanan lah. Oke. Tapi sama si D ini yang gue paling klop, dalam arti gini. Gue nggak intention gue sama dia akhirnya gue punya intention bahwa oke deh ayo deh pacaran gitu. Bukan yang hanya cuma pengen aduh bosen nih gitu, pengen cari Oke, doang gitu. Enggak, sama si D ini tuh lumayan lama kok dia kerja, gue udah kuliah kan gitu.
Terus Emang dari tadi cerita lu kan lu masih kuliah. oh iya. Enggak, maksudnya udah mau selesai, udah mau akhir-akhir, Oh, udah mau gitu. akhir-akhir. Ah, oke. Udah mau akhir-akhir. Oke. Karena dia kerja, ntar dulu itu gue masih di Bekasi ya. Ketemunya tuh gue udah on and off Bogor Bekasi saat itu. Karena dia anak Bogor Anjing, nih. Bogor Bekasi. Iya, dia Si anak deket. dia anak Bogor. Kan dulu tuh rumah gue ada 2. Ada di Bogor juga, ada di Bekasi juga. Oke. Gitu. Oke. Kadang-kadang gue ke Bogor, ntar ketemu sama dia, terus ntar kadang-kadang ya udah di Jakarta ketemu sama dia, check in kayak gitu. Allah. Kayak gitu. Sama dia kalau dibilang explore sih lumayan explore ya. Tapi explore-nya lebih ke kenakalan kayak dugem gitu-gitu sih. Kenakalan dugem memang nakal. Dugemnya gue nakal coy masalahnya. Dugem nakal tuh gimana? Dugem nakal tuh gimana? Sama dugem tuh sama. Apa yang nakal? Nakal. Apa sih Karena dugem tuh gue nakal? sempet narkobaan gitu. Anjing, berarti lu bohongin gua. Kan tuh. dulu. Oh iya. Bukan sekarang. Oh sekarang gak narkoba? Enggak ya? lah, mabuk aja gue. Takut. Nyabu nggak nyabu? Enggak dong. Oh, enggak ya? Nyarap bubur ya gue. Badan gue gede gini anjir. Oke, berarti Gitu. Emang masih banyak yang nyabu ya? aduh kurang tahu sih. Kurang tahu sih nggak narkoba. Oh iya, lu ngerokok aja enggak ya? Iya, terus Iya, berarti apa tadi kenakalan yang lo explore ke arah situ dan kayaknya itu lebih ke tambahan kenakalan kali ya? Iya, tambahan kenakalan. Di seksnya sih ya gitu-gitu aja, kayak trisam lah gue pertama kali sama dia. Oh, jadi pada saat kuliah. Udah lulus lah, udah selesai saat itu. Oh, ini udah selesai. Udah selesai. Akhirnya ceritanya geser. Sudah selesai. Ya, tadi kuliah Gila, mulu anjir. panjang banget ya. Udah selesai. Terus ya udah pertama kali trisamnya pun sama sahabat gue sendiri lagi. Hah, trisam dengan sahabat sendiri? Aku ingin punya sahabat seperti itu. Tolong sahabat. Trisamnya sama sahabat gue sendiri. Tapi kan kalau sama bentar, sahabat itu berarti yang cewek ya, temen lo cewek. cewek. Temen gue, mau? temen Kok gue. temen lo mau sih? Salah, kok gue mau sih? Lo enggak dong, kan temen lo dulu. Kalau lo berdua sama cowok kan udah jelas mau. Terus temen lo yang cewek nginvite-nya gimana? Justru ini trisam itu terjadi karena temen gue yang menginisiasi. Oh, temen lo akun Instagramnya apa? Ada, nanti gue kasih. Anjing. Ada, ntar gue kasih, tenang. Oke, noted. Oke, berarti sebenarnya emang temen lo ini juga parah ya? Iya, Kalian seumuran nih temennya? seumuran. Oh, udah nikah belum sekarang? Udah jadi jendes lagi dia coy. Oh, udah janda lagi. Udah janda lagi. Waduh. Oke. Udah jadi janda lagi. Jadi dialah yang sebenarnya memprakarsai event trisam itu. Dan sampai akhirnya gue baru tahu ternyata sahabat gue ini ada feeling sama si D ini. Oh, jadi Gitu. sebenarnya trisam ini jadi modus doang kali ya? Iya, Oh, gitu. Oke. Sebenarnya karena sebelumnya nih sama sekarang sih udah nggak jadi sahabat ya karena Ya. karena sampai akhirnya gue tuh ternyata lo memang ada mau gitu. Jadi sebelumnya tuh gue pernah dia lagi apa sih kayak kumpul-kumpul teman-teman SMA-nya gitulah. Kebo nggak? Kumpulnya nggak kebo? Gue doang yang kebo. Oke. Nah, waktu itu tuh gue tuh nemenin dia ketemu sama teman-teman SMA-nya itu di salah satu biliar gitu daerah Bogor. Lumayan terkenal tuh, tapi sekarang udah nggak ada, udah tutup. Iyalah. Nah, adalah satu cowok, emang dia waktu itu udah ngeliatin gue gitu, udah flirting gitu saat itu tuh ya. Dulu tuh zaman dulu flirting dulu sama flirtingnya sekarang sama nggak? Beda, Kalau dulu flirtingnya gimana? lebih gemes. Hah? Flirtingnya lebih gimana? Lebih gemes. Kalau sekarang kayak lebih straightforward gitu tau nggak? Kalau dulu tuh ada yang mesem-mesemnya, ada yang Mesem-mesem. ya, gitu Gimana? Wah, kayak Mesem-mesem tuh kayak pelan-pelan. iya pelan-pelan terus tar kayak pura-pura duduk-deketan lah Ya, gitu-gitu garu-garu garu-garu gini. Iya gitu-gitu. Terus tangannya sah. Nggak langsung begitu Oh, enggak ya? lah, kayak Oh. pegang tangan doang, kok nggak ngelus. Kalau sekarang kan kayak langsung blok pegang tangan gitu loh. Oh, hup, pengen tahu langsung masukin ke celana. Oh, Enggak juga, lu kali itu. anjing. Oke.
Berarti Nah, belum selesai. belum selesai. Belum Oke. selesai. Terus go on, let's sampai go on. akhirnya udah nih mabuk. Gue ajakin dia balik, dia nggak mau kan. Hah, Temen dia gue nggak ini, mau balik. Oke. si temen gue ini si M namanya, sebutan namanya M. Anjing ABC deh, pusing gue terus M. Daripada gue spilling nama, Oh, jangan iya. dong. Oh, tapi M ini inisial. Oh iya. Iya inisial. Oh. Inisial, Oke, inisial. Siap, inisial M. Oke. Inisial. Dia akhirnya pokoknya long story short kita check in lah ceritanya. Check in. Nah, Oke. tapi pas check in itu gue minta double bed dong. Twin bed. Oh, twin bed. Minta twin bed. Dalam otak gue saat itu adalah ya udah, kalaupun terjadi gue tidur nih sama nih laki, temen gue sendiri, atau gue tidur sama temen gue tuh laki sendiri. Bener. Oh, Dalam otak gue adalah gitu. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Oke. Yang ada gue tidur sendiri. Temen gue sama tuh cowok main. Yuh. Tapi lu melek gak? Bel melek denger, bahkan gue diajak untuk ayo sini yang gitu. Ayo sini yang. Temen gue manggil gue tuh yang gitu. Ayo sini yang, suruh enggak gitu. Ayo udah berdua aja gitu. Terus gue kayak enggak mau, udah mana kenceng banget kan coy. Oh iya. Sampai gue gedein volume TV tuh nggak lo? Wow. Terus aduh anjir udah, sampai akhirnya gue ketiduran. Pagi-paginya nih cowok malah ngedeketin gue, malah pindah ke ranjang gue. Oh, dia mungkin sudah udahlah gantian, kayaknya udah saatnya pindah biar adil. Iya, nah gitu. sampai akhirnya pas pindah tuh dia malah bilang, kamu kenapa sih tadi semalam nggak mau lah? Terus gue bilang lah, kan kamu udah sama si M. Iya kan aku maunya sama kamu. Lah gue bilang orang lo aja sampai ngewe, gue bilang gitu kan, bener dong, nggak masuk akal kan? Kalau misalnya emang lo emang lo maunya sama gue, lo akan nolak. Iya bener, gitu. sangat-sangat gak masuk akal. Sangat nggak masuk Semuanya akal. gak masuk akal. Gak masuk akal kan. Terus akhirnya ya udah, tapi saat itu tuh si cowok ini gue sampai lupa namanya. Gue lupa namanya. Astaga. Gue lupa namanya, tapi gue inget muka. Sampai akhirnya ya udah, tapi cara si ini cowok ngewe sama gue tuh beda banget, nggak kayak si cowok ini sama si M. Apa bedanya? Kayak cuma selesai gitu, sama gue tuh ada cuddlingnya dulu, ada gitu, dan sampai pagi-paginya ada tuh bumbu-bumbunya. ada bumbu-bumbunya dulu. Oke. Dan pagi-paginya tuh yang kayak, kamu mau sarapan nggak? Ada gitu. Kalau sama ceweknya. Sama temen gue nggak gitu. Tapi kan temen lu malam, masa sarapan malam-malam? Kan udah pagi, kan udah dia kan pindah ke kasur gue kan udah mau menjelang pagi. Oh, jadi kalau ceweknya itu mungkin masih tidur? Enggak, udah bangun coy. Tapi gak ditawarin sarapan? Jahat juga cowok itu. Enggak. Berarti gak adil Terus dia. ya udah sampai pokoknya akhirnya itu adalah sampai akhirnya pulang, gue dianterin ke rumah gitu. Nih temen gue nih nggak mau banget gue dianterin terakhir, pokoknya harus gue dianterin duluan. Pulang. Part of service ya. Iya, pokoknya nih temen gue nih nggak mau sampai gue cuma berdua doang sama nih cowok tuh nggak mau. Gitu. Udah dianterin dulu pulang, terus dia bilang gini, aku minta nomor kamu dong. Terus gitu, aku minta nomor kamu dong. Itu belum tukeran nomor, aku minta nomor kamu dong. Terus gue kayak, oh iya udah, mau di save, ternyata nomor HP-nya dia mati. Ya udah minta aja ke si M ya gitu. Pulang nggak ada ngubungin sama sekali. Gitu. Udah kayak one night stand aja akhirnya. Gitu. Sungguh terlalu. Gitu. Dari sekian pengalaman lo sampai sekarang, ada gak pengalaman lo yang kayaknya nih, anjing gue gak bisa lupa banget nih, sampai sekarang terngiang-ngiang di otakku? Ada. With whom? Cowok. Yang bukan cewek dong? Bukan, sama cewek juga. Kan Ada gue juga. sekarang masih enggak, cewek kan sama sekarang kan gue pacaran sama cewek tuh nggak sebanyak sama gue sama cowok, Mas. Oh, lo masih sering cowok lah ya? Masih sering cowok. Sama cewek tuh sama cewek gue sekarang tuh berarti mantan gue tuh cuma 4. Oh, sisanya Cowok. one night stand. Ya istilahnya one night stand cowok gitu. Berarti kalau cewek lo yang sekarang ini, umurnya lebih muda ya? Siapa cewek gue? Iya. Enggak dong, older. Oh, lebih tua? Lebih tua dari gue. Oh, berarti berapa umurnya? Lo aja berapa? Gue aja 30 kan sekarang. Dia Dia 32 berarti. Oh, beda 2 tahun. Beda 2 tahun, bukan bedanya enggak. Oh, kirain beda jauh. Enggak. Bedanya 2 tahun. Dan dia, kalau lu kan emang bisex, dia? Bisex juga. Oh, sama. Sama. Oh, kirain dia lesbi. Enggak sama. Dia bisex juga. Tapi punya pacar cowok. Siapa dia? Dia. Sebelumnya iya.
Kalau lu tipe yang oke nggak apa-apa, gue kalau sekarang kan sama dulu beda nih. Kalau sekarang lu tetap berpikir sama kayak dulu, apa lu bisa aja gue punya pacar cowok dan cewek at the same time? Polyamorous dong gue. Ya iya, lu penganut itu nggak? Sebenarnya gue penganut, tapi masalahnya kan cewek gue enggak. Oh jadi sebenarnya karena lebih lu ngejaga si perasaan cewek, Iyalah. bukan karena elunya ya? Bukan karena guanya, karena memang ya gue beberapa kali bahkan sering kok sampai akhirnya bulan kemarin gue berhenti untuk mencoba ke cewek gue. Trisam yuk dulu tuh sering banget kayak gitu. Oh. Terus dia nggak pernah mau. Dia malah pengennya kalau trisam sama cewek kan percuma, mau ngapain lo main congklak, gue bilang gitu. Trisam sama cewek itu gimana ya? Ya itu dia, gue belum pernah. Tapi berarti enggak. itu harus lo explore. Kenapa lu nggak? Aduh nggak tahu deh, mau main congklak kali gue. Cewek gitu. Nggak tahu gue kalau trisam sama cewek tuh gimana. Tapi kenapa dia bisa kepikiran threesome sama Iya cewek? nggak tahu. Enggak, maksudnya emang dia nggak ngasih explanation. Kayaknya tuh kalau threesome sama cewek tuh bla 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 bla. Dia nggak. Gue pernah nanya dan kata dia kayaknya lebih seru aja sama cewek. Nah terus gue bilang kan, loh kita kan bisex ya. Lo ya gue punya memek, lo punya memek gitu ya. Terus yang kita cari kan kontol nih. Ngapain lo undang memek lagi satu? Ini kayaknya lucu nih. Coba. Oke, bener juga sih. Bener nggak? Make sense. Iya kan? Yeah. Ngapain juga ya? Kalau gue kan, gue udah punya Meki, ya. Terus, gue ada nih punya Meki nih, satu gue punya Meki, terus cewek gue punya Meki. Gue cari Kenti lah. Masa gue cari memek juga? Main congklak. Iya juga harus MMK. Meki Kenti. Iya bukan MMM. Iya MMM aneh. Iya kan, MMM. Iya, aneh. MMK paling benar. MMK Oke. Sampai akhirnya bulan kemarin tuh terakhir kali, karena dia udah kayak, ya udah kalau kamu misalnya mau sama cowok ya udah gi aja kamu sama cowok, tapi aku nggak mau gitu. Terus gi aja tuh berarti lu masih jalin hubungan apa dia putus? Tetap masih jalanin hubungan, tapi lu mau ngewe ya silakan ngewe gitu. Oh dia nggak ngelarang? Katanya. Okay. Katanya gitu. Cuma dia tinggal bilang aja sama siapa gitu. Tinggal bilang aja sama aku. Cuma kan kayak fucking impossible nggak sih lo gitu, lo kan membiarkan pasangan lo ngewe sama cowok nih. Lo tahu gitu, terus lo kan biarin. Tapi kan intinya yang penting lu, the point is lu nggak punya perasaan sama si cowok itu. Kalau andai kata yaudah sono lu main aja sama cowok gitu, tapi lu nggak boleh ngasih perasaan lu sama dia. Iya, cuma buat gue aneh gitu. Maksudnya ngapain orang gue pengennya lah, gue kan maruk. Oh lu tipe yang maruk lah gue pengen dua-duanya. Ngapain gue cuma sama cowok doang? Orang gue ya orang ngewe sama lo dan ngelihat lo sama cowok kan itu part of my fantasy dong. Terus ngapain gue cuma ngewe doang sama cowok? Iya juga sih, make sense. Itu part fantasi gue loh. Gue ngelihat, iya itu namanya fantasi ya gitu, ngelihat cewek gue, ya gue main sama cowok dan ngelihat cewek gue main sama cowok. Kita main sama cowok itu kan part dari fantasi gue gitu. Terus lo nyuruh gue untuk ngewe sama cowok doang gitu, mau ngapain? Kayak bukan itu yang gue cari, bukan greget itu sebenarnya yang gue cari gitu. Berarti gini, kalau lu jalanin kayak gitu sama si cewek, gimana? Gue nggak tahu nih ya kalau dari sudut pandang lu seorang bisexual gitu, lu jalanin berdua, terus lu yang satunya jatuhnya apa ya? Vanilla ya? Gitu nggak sih disebutnya? Maksudnya kayak dia emang ya udah, lu kalau jalanin hubungan ya udah sama gue aja gitu, lu nggak boleh sama yang lain. Tapi kalau misalkan lu jalanin sama cewek juga, dia marah nggak? Maksudnya kayak ya udah lu jatuhnya selingkuh sih ya. Kalau dia sama cewek juga ya selingkuh lah, kecuali dia sama beda jenis. Lo udah polyamorous. Menurut lo dia pernah ada gerak-gerik ini sama cowok nggak? Gue nggak tahu sih, kan lu yang jalanin. Jatuhnya lu juga LDR kan jauh lu anjir. Sama siapa? Sama si cewek lu ini. Enggak. Dia di mana? Anak Bekasi juga. Lu kan di Bogor anjir. Ya tapi LDR-nya. Bogor Bekasi sumpah, menurut gue LDR jauh anjing. Deket gila. Ada mobil lewat tol. Iya gue aja sih yang lemah. Iya lu mah lemah. Deket itu deket. Anjing gue Jakarta buarannya jauh banget.
deket lah. Oh berarti dia Bekasi. Oh pantesan lu sering ke Bekasi. Oh gitu. Nggak ya gue nggak tahu ya kalau dia sama cowok, cuma kalau gue ngelihatnya adalah ya itu balik ke persentase dari 100% yang gue punya gitu ya. Kalau gue kan 50-50 nih. Kalau dia emang lebih into girls gitu loh. Into girls. Iya, lu jangan gini apa sih? Gimana sih? Tapi gue nggak gay, tenang aja. Iya. Tapi kalau misalkan apa namanya, lu kan tadi bilang lu udah lumayan explore lah ya. Berarti sekarang lu udah nggak ada apa-apa lagi dong? Maksudnya nggak ada lagi yang mau lu tahu? Kan lu udah explore semuanya. Yang belum gue tahu mungkin kayak itu tadi tuh lu bilang tuh ya. Apaan? Tadi sama cewek kali tuh. Itu belum pernah tuh. Oh, tapi gue nggak tahu itu poinnya di mana sih. Iya. Mungkin lu harus ajak gue, jadi gue nontonin lu. Gue nanti yang kayak coach gitu. Lu sana. Iya. Yang lainnya, kalau yang lainnya semuanya sih belum. Gitu. Cuma dari dulu gue sempat punya, ya nggak mantanan sih ya, deket. Ya gitulah. Yang BDSM juga iya, udah pernah. Ya. Terus udah sih kayak nggak ada yang kayak sadomasochism bla 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 gitu sih nggak. Jadi explore-nya lebih yang kayak mungkin kayak main di mana. Kayak location. Iya, location. Indoor, outdoor. Iya, okay. kayak gitu. Okay, tapi sampai sekarang kalau yang untuk soal yang itu lu udah pernah ada pengalaman yang kayaknya wah anjing ini seru banget nih? Atau lu kayak mainnya biasa aja lah di mobil, di kamar gitu, kayak biasa aja, kayaknya belum pernah dan kayaknya gue harus ngelakuin ini nih in the future. Enggak sih, enggak. Oh ada sih satu, gue pengen main di pinggir pantai. Oh pantai? Iya, tapi takut coy. Pantai mana nih? Pantai apa aja namanya, pokoknya pantai. Oh yang penting namanya pantai. Pokoknya pantai, di bibir pantai. Kan ngeliat di bokep-bokep kan kayaknya seru gitu ya. Dengan deburan ombak bla bla bla. Bokep-bokep kan ada kru, mohon maaf. Iya kan makanya gitu. Kan gak ada kru nih. Iya kan makanya. Cuma selebihnya ya udah ngewe di mobil udah, sambil jalan mobilnya udah. Lu bahaya banget lu. Asli. Terus kolam renang udah. Itu kolam renang anak. Enggak lah. Kalau orang umum tapi sepi. Kalau orang umum tapi sepi. Oh ada zaman sekarang kolam renang. Ada. Kirain kolam renang kayak apartemen atau enggak. Hotel. Apa private pool ya sama aja. Di private pool mah. Ini kolam renangnya ya kolam renang umum. Cuma lagi sepi aja. Karena buat itu posisinya malam. Hah? Kolam renang mana yang malam buka? Tutupnya jam 9. Wah, kayak Indomaret. Indomaret ini sekarang tutupnya jam 8 di Bogor. Ayo udahlah jadi bahas Indomaret. Oke, berarti di tempat umum itu malam. Lu gak merasa di sekitar lo tuh lu dilihatin? Justru itu. Justru itu sensasinya. Justru itu sensasinya. Justru itu. Apalagi ya udah sih. Dulu gue pernah nginep di villa. Terus rame-rame dong, kalau villa nggak mungkin. Oh enggak, berdua doang. Berdua doang. Villa-villa yang di pinggir puncak, villa aman di sini dulu, gue nginep di sana. Dan kayak gue pernah denger tuh. Di situ. Iya, nginep di situ dan itu kan ruangannya tuh kaca ya, kaca gitu. Kamar mandinya pun kaca gitu. Horor anjir kalau kaca-kaca gitu, lu nggak takut ngeliat apa gitu? Ngeliat apa? Enggak, semakin banyak kaca tuh semakin ini tahu. Apa? Semakin terbuka. Iya emang kenapa? Ya lu gak horor enggak gitu? Lah, malah romantis tau. Jadi romantis. Iya, jadi pemandangannya tuh lampu gitu loh. Oh, lampu. Terus pernah ngewe di apartemen. Balkon apartemen pernah. Balkon apartemen. Balkon apartemen pernah. Emang gak diliatin? Kagak ada siapa-siapa. Dan itu quickie banget, quickie express. Kan balkon kenapa quickie, orang gak ada yang ngejar? Ya tapi tetap aja tetangga depan kan kelihatan kali. Soalnya balkonnya bukan yang tembok gitu. Oh. Yang kayak tralis gitu. Ya kelihatan lah. Posisinya dogi lagi. Oh, dogi. Iya. Gue coba membayangkan sebentar ya. Bayangkan.
gitu. Tapi quickie. Akhirnya pindah masuk ke dalam karena pertama anginnya gede. Terus apartemennya udah lantai 20. Wah anjir, lu takut jatuh ya? Iya. Ih malu lu kalau jatuh tau. Ih amit-amit. Jangan sampai. Itu lu pasti kan nggak pakai apa-apa kan? Jadi gue pakai daster, bukan daster. Iya kayak daster gitu sih. Oh pakai daster. Jadi tinggal disingkap, terus G-stringnya diset. Tinggal disingkap gitu. Iya. Oh gitu. Iya kan? Berarti kalau misalkan lo ngelakuin hal kayak gitu di outdoor, lo pakaian juga menyesuaikan kan? Iyalah, harus lah. Berarti lo pakai daster mulu dong? Iya enggak juga. Jadi kan enggak. sudah direncanakan. Atau pakai rok kan bisa. Pakai rok? Iya. Wah gak kebayangin sih lo pakai rok. Tapi nggak pakai celana dalam? Pakai G-string kan gue jarang pakai celana dalam. Bukan maksudnya saya bukan. Jorok lu Bukan. Cara pakai celana dalam. Bukan celana dalam, gue bukan celana dalam yang gitu coy. Yang G-string jadi tinggal ditarik gitu doang. Yang kayak tong-tong gitu. Iya. Cewek lu pakai nggak? Aduh. Pakai nggak ya? Iya suruh pakai lah, jadi biar gampang. Emang lu ini apa namanya kayak gitu bukan yang nggak nyaman ya? Oh lebih nyaman. Malah lebih nyaman. Pantat gue kan gede. Jadi karena pantat tuh kalau pakai gede, jadi harus pakai itu. Jadi kalau pakai celana dalam gitu tuh gatel tuh nggak lo di sebagian sini tuh deket pantat tuh nggak. Kalau pakai G-string kan nggak tinggal di set gitu. Kayak nggak pakai celana dalam jadinya. Kecuali pas lagi hate aja kali. Lu ya. nggak dingin tapi angin. Enggak. Enggak. Enggak dingin. Berarti kalau pakai rok gitu kan enggak, maksudnya ketika lu pakai rok kan roknya juga bukan rok yang ngambiar gede lah coy. Di pikiran gue tuh rok-rok yang kayak yang nanti ketiup angin bisa terbang, yang enggak lah. Aduh. Tapi pakai itu lucu tau kalau terbang. Pantat gue dong kemana-mana. Gila kali. Kalau misalkan lo melakukan hal tersebut sama cowok, bentar deh, lo masih inget nggak kira-kira sampai sekarang apa ya kayak semacam lo ngitung nih gue tuh udah nindurin berapa cowok gitu? Ngitung? Hah? Enggak. Ngitung. Ngitung. Lu ngitung. Tapi lu masih inget emang? Lu itu udah dari zaman kapan tahu? Emang sebanyak itu apa gue? Ya kan gue nggak tahu. Iya makanya masih bisa kehitung. Karena itu jadi lu masih bisa ngitung. Lu masih bisa kehitung nggak? Cewek yang pernah ngewe awal? Gue mah nggak pernah lupa, nggak lupaan gue. Oh ya berapa ya kalau total? Aduh nggak tahu gue anjing. Nah katanya nggak lupa. Nggak, maksud gue orang-orangnya. Tapi kalau jumlahnya ya gue nggak tahu. Kalau exact ininya ya jumlahnya. Lalu masih ingat emang berapa total? 27. Anjing detail banget 27. Anjing 27 tuh lu catatin gitu? Enggak, tapi kan gue punya di otak di lu otak, iyalah. Anjing kok lu memori lu bisa sekuat itu sih? Iya dong. Anjing 27, tapi lu inget kayak misalkan pertama si ini di sini, kedua terus terakhir sama siapa di sini. Lu inget? Wah, geblek lu. Salut sih gua. 27. Dia 27 guys. Larasati sudah meniduri 27 cowok laki-laki kurang 3 lagi genepin 30. Genepin 30 nih. Jadi sebenarnya goals lo adalah 30 sebelum menikah. Iya deh, kayaknya 30 sebelum menikah itu bagus juga tuh. Apa yang bagus anjir? bagus. Kenapa jadi goal target sales lu? Tapi kan enggak. Gue soalnya enggak kepikiran Mas, belum pernah kepikiran. Dan lu omongin sekarang akhirnya bener juga ya, 30 sebelum gue nikah. Jadi maksudnya setelah lu nikah nanti yaudah oke. Tanya dong, gue mau nikah sama cewek apa sama cowok? Iya, gue tanya ya. Pertanyaannya adalah lu mau nikah sama cewek sama cowok? Sama cewek lah, sama siapapun pacar gue saat itu. Hah, berarti kalau cowok dong? Iya, kalau cewek ya cewek. Sekarang kan gue pacaran sama cewek, jadi sama cewek. Gue sampai udah nyari-nyari tahu. Sempet mau, soalnya temen gue ada nikah di Australia. Ada yang nikah di Australia. Ini yang cewek sama cewek, cowok sama cowok? Cewek sama cowok sama cowok.
Bukan, temen gue ada 3 orang. Maksudnya temen gue ada 3 orang. Gue pikir anjing. Bukan. Temen gue ada 3 orang. Iya. Yang satu nikahnya dia cowok sama cowok, nikahnya di Thailand. Anjing gak susah itu. Enggak susah. Tapi lebih gampang dan lebih enak lagi kalau pasangan sejenis nikahnya di Australia. Gue rencananya mau nikah di Australia soalnya. Oh, sama yang cewek. Oh, kalau di Australia itu dokumennya nggak terlalu ribet. Bukan, legal pernikahannya justru. Tapi yang diakui internasional. Tapi nanti lu keluar buku nikahnya. Kalau di kita tuh bukan buku, kalau di sana bukan buku nikah sih mas. Apa namanya? Kayak dokumen aja. Dokumen bahwa ternyata lu dan pasangan lo sudah sah. Sudah sah. Secara hukum ya. Secara hukum di internasional. Walaupun di Indo mungkin enggak ya. Ya belum tahu. Cuma kan married couple. Oh hitungannya couple. Legal. Wah. Gue nyari legalnya gitu. Kalau misalkan lu nikah nih, jadi nih misalkan ya cewek sama cewek ya, gue harus datang. Oh harus dong. Gue harus datang. Lu mau dong. Di Gabon, mau di Afrika Selatan, datang dong. Ntar gue bayarin kok tiketnya, tenang aja. Gak apa-apa, tiket gue bisa ini sendiri. Iya. Gue soalnya penasaran. Iya, temen gue soalnya ada. Cuma masalahnya yang temen gue ini dua-duanya pasangannya tuh orang sana. Oh orang luar. Oh ya beda. Orang luar, tapi bukan orang Australia. Oh bukan orang Australia. Bukan orang Australia. Orang mana? Si Putra itu teman gue, dia nikah. Gak apa-apa kalau ini spilling kan emang gak apa-apa. Emang udah nikah. Emang udah nikah. Oh iya. Putra tuh nikah sama Mark itu, Marknya orang New Zealand. Oh. Orang New Zealand. Ya elah orang Oceania juga. Iya tapi boleh. Gue kan makanya banyak, dan si teman gue ini, si yang satunya lagi dia apa? Ini kan yang cowok tuh cowok kan, Iya, yang satunya lagi cewek tuh cewek. Maksudnya cewek tuh cewek. Satu lagi dia orang mana? Orang Singapura. Oh, temen gue nya orang Indonesia. Indo, Singapura nikahnya di Aussie. Dia nikahnya di Aussie gitu. Si Putra sama si Mark, ya putranya orang. Tapi after married mereka tinggalnya di mana? Terserah mau enggak si dua teman lo itu tadi. Kalau Putra masih tinggal di Aussie. Kalau temen gue satu lagi tinggalnya di Singapura sekarang. Singapura tuh termasuk yang melegalkan gak sih? Nah nggak tahu gue. Gue nggak tahu kalau itu. Soalnya kan gue baca-baca ya. Jadi sebelum akhirnya gue oke deh, gue nggak mau gegabah juga kan. Sampai sempat nanya juga, bisa nggak sih pernikahan sejenis gitu di Bali gitu. Gak bisa lah Indonesia juga. Gak bisa, ya tetap gak bisa. Pecalangnya tuh ya paling ya cuma bisa partinya aja gitu pernikahan. Kalau partinya boleh? Partinya boleh. Oh gitu. Partinya boleh. 2 bulan kemarin kan gue kesana, sempat ke Bali, sempat nanya-nanya kurang. Ya. Oh lu udah nanya-nanya ini? Udah. Wow, udah nanya-nanya. Udah nanya-nanya. Guys. Udah nanya-nanya. Cuma boleh partinya aja. Dulu sempet ada pernikahan sejenis, tapi bukan orang Indonesia. Oh di Bali. Di Bali. Sering bahkan, tapi bukan orang Indonesia. Gitu. Kebanyakan orang Thailand, orang mana gitu. Dan itu pun party aja, bukan pengesahan apa sih? Pengesahan. Pemberkatan gitu, bukan pemberkatan, bukan. Tapi kan kalau misalkan lu cewek sama cewek terus lu nikah di Aussie dan lu balik ke Indonesia, bukannya itu nihil, sama aja bohong. Lu emang ya lu harus kalau udah kayak gitu ya udah tinggal di luar aja, nggak usah dibalik lagi ke Indo. Iya memang iya, tapi kan kalaupun misalnya seandainya gue kembali ke Indonesia, let's say lah gue nggak mungkin ya tinggal di Jakarta atau tinggal di Bogor atau tinggal di Bekasi gitu, pasti gue akan tinggal di Bali gitu kan. Tapi seenggaknya gue sudah punya dokumen gitu loh bahwa ini dilegalkan kok. Gitu. Jadi dokumen ini bakal jadi kayak penguat lo ya, ketika lo ada diusik terkait dengan hukum bla bla bla. Iya. Lumayan apa ya? Ribet ya? Ribet lah gitu. Iyalah ribet lah, dan dari setelah nikah pun gue mesti stay dulu di negaranya itu ya kurang lebih 4-5 tahun sih untuk dapat green card sih sebenarnya. Oh jadi 4-5. Waduh, perjalanan lu panjang banget tuh berarti ya. Panjang coy. Panjang banget. Kalau ya semoga aja ya. Semoga aja nikah sama cewek gue yang sekarang. Kalau enggak, kalau misalnya Tuhan ngizinin, bukan. Kalau Tuhan ternyata membelokkan jodoh gue sama yang lain, kan berarti gue tidak harus melewati itu. Oh, ya ini kan kayak kita harus
apa ya berandai-andai lah, siapa tahu benar-benar kejadian kan, kita nggak tahu. Tapi lu sama si yang cewek yang sekarang udah berapa tahun sih? 2 tahun. Wow, 2 tahun. Udah 2 tahun. Gila, 2 tahun dan lu berdua nggak selingkuh each other. Enggak. Wah, setia banget ya berarti ya. Masih karena keterbukaan sih, lebih ke kayak contohnya gitu ya. Yang jadi masalah di hubungan gue sama dia kan bukan kalau namanya relationship pasti ada aja masalahnya ya. Yep. Ya finansial lah, jarak lah, apapun gitu. Yep. Tapi kayak jadi masalah yang salah satu masalah krusial di relationship gue sama cewek gue kan di seks gitu. Ya gue lebih memilih untuk terbuka sama dia gitu. Ayo gue pengen threesome nih gitu, atau gue pengen ngawen nih sama cowok, gue bilang gitu. Oh, dan dia nggak apa-apa juga. Dan ya itu jawaban dia, tapi tidak pernah gue lakukan sih, belum pernah gue lakukan sampai sekarang. Ya at least lu udah terbuka kan. Ya berarti kalau misalnya lu lagi kepingin gitu ya, lu gimana anjir? Sama dia doang gitu? Ya iyalah. Gue nggak tahu ya, mungkin karena gue yang terlalu konservatif dan kurang terbuka, karena gue jarang punya temen yang mungkin bisex atau lesbi yang terbuka gitu ya tentang sexual activity-nya gitu. Gue kan nggak tahu kalau F2F tuh gimana, maksudnya secara lu saling memuaskan. Ngemainnya gimana? Banyak banget kan yang jadi pertanyaan gitu ya. Iya, karena kalau dilihat dari lu searching gitu ya, sebenarnya banyak versi untuk saling memuaskan gitu kan. Nah, gue nggak tahu kalau lu berdua gimana. Iya gitu, licking, fingering, oh gitu, scissoring, gitu ya. pakai dildo, pakai jari, pakai vibrator, kita pakai sex toys kok. Oh, pakai juga. Pakai lah. Oh, kirain lu ya udah pakai tangan kosong aja gitu. Enggak lah, enggak dong, enggak enak lah. Oke. Iya. Gitu. Kayaknya anjing udah 1 jam lebih anjir. Oke. Untuk obrolan di episode kali ini kayaknya gue udahin dulu. Mungkin next time kita bisa cerita lagi ya. Gue kan nggak tahu nih kedepannya lu sama cewek lu bakalan kayak gimana. Ya siapa tahu. Siapa tahu ketemu lagi lu udah sah. Wah, iya, benar. Bisa aja kan. Iya, bisa. Siapa tahu gue bisa nanti ngobrol juga sama si cewek lo itu. Boleh. Iya kan? Iya. Boleh. Wah, kita kapan-kapan nongkrong dulu deh. Iya. Kan Bekasi kan? Dia Bekasi situlah pokoknya. Yang kemarin itu ya. Iya, off the record aja ya. Nanti ngasih taunya di mana. Round yang kemarin. Oke, siap. Kalau gitu thank you banget Laras. Thank you ya Mas Putu. Iya, mungkin. Tapi jadi ngalor ngidul nggak sih dari ngobrolin apa? Aku nggak peduli, yang penting buat dapet informasi. Bodoh amat. Terus apa? Lu mau ini nggak? Mau apa? Promo sosmed lu nggak? Promo sosmed gue. Cie, siapa tahu kan? Kan nggak tahu ya, siapa tahu ada yang pengen tahu apa nih sosmednya si orang ini. Nggak usah lah. Nggak usah. Nggak usah lah. Soalnya ini Laras tuh nama asli guys. Iya, hati-hati guys, bahaya. Bahaya, jangan. Pakai nama asli aja sudah udah berbahaya anjing. Oke, thank you banget Laras. Kapan-kapan kita ngobrol lagi pokoknya ya. Harus. Buat yang udah dengerin, thank you banyak juga. Mudah-mudahan siapa tahu mungkin di luar sana cerita kayak gini ada gitu, cuma kan nggak semuanya bisa diceritain gitu. Dengan adanya cerita dari Laras ini kan harapannya ya kita terbuka lah, ternyata ada yang kayak gini dan kita ya udah maklumin aja gitu. You don't have to be afraid, you're not alone. Ya, oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di episode lain ya. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.